Minggu depan lagi saya punya teman dari Pati, saya nanya ke Pati. Nah, tapi nggak tahu, sama-sama di Semarang, saya baru bertanya Pak Agung saat ini. Nah, begitulah. Kadang tuh Tuhan itu merencanakan sesuatu yang indah. Ya, mungkin kalau saya dulu kenal Pak Agung, ya saat ini nggak kenal. Ya, Pak Agung dikenalkan dengan saya di waktu yang tepat. Saya di Madura tidak punya saudara, tidak punya teman. Akhirnya ujuk-ujuk saya dibisiki sama Tuhan itu ada Pak Agung orang baik. Maaf ya kalau kata-kata saya agak sastrawan ya. Iya Pak, nggak apa-apa. Saya menulis ya Pak. Ya. Saya sering dapat inspirasi di rumahnya Pak Agung. Apalagi kalau tanggal tua. Pak Agung, saya belum salah Pak Agung tanggal tua. Nah, Pak Agung, alhamdulillah ya. Kita doakan Pak Agung dapat banyak rezeki. Amin. Tambah anak, amin. Tambah mobil, amin. Tambah istri, Tambah traktir ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Kalian banyak-banyaklah cari teman, banyak-banyaklah keliling di tempat di Indonesia ini. Indonesia itu luas ya. Perluas pikiran kalian dengan main ke tempat-tempat yang ada di Indonesia. Ya. Ya, buktinya saya udah keliling Jawa, sampai keliling pusat dunia itu saya sudah. Di Mekah ini kan pusat dunia. Ya, yang belum adalah saya pusat hatimu. Tolong baju ini jadi jangan sampai itu saya tahu. Andi. Oke. Ngeri Cak. Next, FPDI. Nah, S1 saya senang, ya S2 saya mulai serius. Seriusnya apa? Saya menjalin hubungan dengan dua dokter gagal semua, dua dokter perempuan. Nah, disinilah titik awal kebangkitan saya menulis S2 ini. Ya, saya hubungan dengan dokter asal dari Jawa Timur ya. Saya tidak mau menyebutkan nama kotanya. Ya, situ Bondo namanya. Ada dari situ Bondo ini. Ada dosen itu Bu Inai. Ya, makanya setiap saya ketemu Bu Inai, saya langsung pergi. Teringat mantan saya. Nah, coba jangan bayangkan teman-teman ya. Saya S2 itu lulus dalam waktu 3 semester Pak. Ya, kuliah 2 semester. Berikutnya saya langsung mengerjakan tesis karena saya LDR ya Solo Surabaya pada waktu itu. Dia mantan saya itu kuliah kedokteran di UWK atau WK. Tahu. Apa? Nah ini wawasannya luas ini. Ya. Nah, itu ya. Nah itu saya patah hati teman-temannya. Seminggu saya mengurung diri. Ya, benar. Seminggu di rumah bibi saya itu ya, di Solo. Nah, sejak itulah saya bangkit menulis tesis pada jangka waktu sebulan. Ya, sampai yang nggak saya berat ya. Nah itu sebulan dan akhirnya saya juga bisa menulis salah ini cerpen-cerpen saya ini. Ya. Akhirnya saya bisa menulis sebuah buku. Coba langsung ke slide terakhir Pak. Bawah. Terus lanjut. Nah, tadi itu. Nah, ini nih buku karangan saya teman-teman ya. Nah, Rahmat dapat rahmat. Nanti insya Allah yang ada di kelas ini kalau sudah subscribe YouTube saya dapat semua buku ini. Gratis PDF-nya. Alhamdulillah dong ya kan, berarti kan dapat buku legal dari penulisnya langsung. Karena itu kita tepuk tangan buat Pak Agung. Ya dong, saya di sini karena Pak Agung. Ya tepuk tangan buat saya.
get to my profile. Nah, jadi S1 Banaki jalan ya, teman-teman ya. Siap kan? Siap. Minggu depan main ke rumah Pak Agung. Oke, ya. Oke, next nanti lebih lanjut bisa kenalan di WA atau main ke rumah Pak Agung ya. Saya sering di sana soalnya. Next. Ya. Nah, oke. Saya pakai tahu, apakah kalian jiwa raganya sudah terkumpul di sini sebelum? Ini kan tanggal berapa ini? Nah, tanggal 26. Mungkin di antara kalian semua yang ada bodinya di sini, cuma hatinya tidak di sini. Ada yang pikirannya, saya bisa makan apa? Tapi saya jemuran saya udah jemur dulu, ya kan ya? Ya. Nah, jadi kalau saya di sini pengen senang-senang aja ya. Nanti yang bagian berat-berat tanggung aja di kelas, gitu ya. Nah, saya pengen kalian berdiri stand up please. Ya, saya pengen tahu kalian sudah fokus belum di sini. Ya. Kalian tahu bahasa Inggrisnya right ya? Apa itu? Kanan ya. Left apa left? Coba yang di belakang ke depan aja semuanya. Yang di belakang ke depan aja semuanya. Yang belakangnya di apa? Right apa right? Jadi bahasa Inggris itu R langsung ke T. Right. Left begin. Ya. Front. Back. Belakang. Up. Atas. Down. Masuk. Left. Barat. North. East. Yang lain biar saya tunjuk satu orang terjemahkan yang keras, yang cepat. Bahasa grogi biasanya. Tanya masa pengen deh, ya kan? Coba yang cepat ya. Right, left, front. Depan. Cukup. Yang lain deh. Jangan ketawain, belum tentu kalian bisa. Ya. Gak apa-apa, ketawa aja. Mbak. Saya pengen. Baik. Atas, bawah, selatan, barat. Ya, tepuk tangan buat saya. Dia berani sekali karena saya. Oke. Kalian kalau saya sebutkan dinilai, kalian ke kanan. Left ke kiri. Satu langkah aja. Ya, kalau banyak langkah nambah. Ya. Front depan, back belakang. Up angkat tangan kalian. Down turunkan tangan kalian. Oke? Ya. Ini dulu aja nih ya. Yang cepat ya. Lalu mau nyoba nggak Pak? Boleh. Yang cepat ya. Jadi kalau yang tangan up sama down aja ya yang tangan ya. Oke. 1, 2, 3, right. Ini masih percobaan. Nanti yang salah kita dapat punishment ya. Punishmentnya nyanyi ya. Sing a song ya. Kalau sing itu nyanyi. Song itu lah satu. Kalau orang tak bisa nyanyi tapi nyanyi song.
Langsung lawan katanya itu ya. Pak Agung salah atau dihukum ya? Boleh. 1, 2, 3, left. Stop. Ada yang kayak, ada yang mana kameranya? Kameranya mana kamera? Bikin quote tentang mantan. Masuk sini. Apa aja? Bikin quote yang apa bagus? Tidak ada yang salah dalam pertemuan kita, yang salah hanyalah masalah waktu. Bucin itu nggak punya mantan. Terlalu Islami, Pak. Oke, next ya. Ini masih kebalikan. Ya, masih kebalikan. Langsung ini kebalikannya ya. Ini kok apa kayak gini? Mungkin karena kesalahan. Oke, langsung lawan kata ya. Pak Gu minta tolong dari juri, perhatikan siapa yang salah. Kalau yang tidak gerak salah Pak ya? Ya, salah. Hidup harus bergerak. Ya. 1, 2, 3, left. Tuh, kameranya. Ada kamera. Dalam, please. Berapa mantan? Dua. Apa aja kuat buat? Apa aja? Semangat untuk hari ini. Transport satu lagi ya. Langsung ya, lawan katanya ya, kebalikannya. 1, 2, 3, right. Yang baru mau terus ya. Saya kasih tahu aja ya. Yang baru putuskan saya makan instan dan saya suka kemudian. Oke, thank you. Oke, next slide. Nah, kita tadi udah dua sekarang kita agak serius dikit lah ya. Ilmu pendidikan. Ada yang tahu definisinya ilmu? Ya, dibuka catatannya. Kita artinya buka catatannya. Tulis ya. Ilmu itu kan berasal dari kata bahasa Arab ya, alama, mengetahui. Ya, mengetahui. Di sini ada anak pesantren. Banyak ya. Banyak pesantren ya. Berarti kalian tahu dong kitab Kalimut Salim. Tahu ya. Ada yang paling terkenal aja, yang paling viral. Coba sebutkan 6 kriteria mencari ilmu apa aja. Yang alala tanam ilma illa bisittati. Terus ya. What's your name? Terus Fatimah. Sampai itu uang waktu yang itu. Nomor 2
sabar akan masa, sabar akan waktu. Yang keempat itu Coba nagonya tadi apa? Nah, pelan-pelan. Erikson apa? yang nomor 4 itu belajar yang giat. Ya, terus nomor 5. Yang nomor 5 itu cerdas. Nah, terus nomor 6. Yang nomor 6 yang terakhir ini Oke, dari awal ya, biar perlu. Erikson yang pertama. Erikson itu apa? belajar. Apa? Tujuan. Erikson apa Erikson? Ada Erikson, ada Dakari. Ya, Erikson itu rajin. Ya, rajin. Ya. Terus Dakari itu cerdas. Nah, orang cerdas itu bisa dikalahkan sama orang yang rajin. Ya, tapi namanya cerdas itu sudah kodrat bawaan pribadi manusia masing-masing. Nah, kalau orang cerdas tidak rajin, insya Allah hasilnya tidak seperti orang rajin yang tidak cerdas. Seperti hanya saya. Ya, saya itu Palu pernah tes IQ enggak? Tes IQ. Pernah? Berapa Palu? Berarti cerdas. Ya. Kalau saya dulu Alia itu ada tes IQ setiap masuk penjurusan. Saya itu 120. Ya, itu di atas rata. Di bawah 120 itu apa? Hah? Pernah tes IQ enggak ya? Itunya apa? 120 sekian cerdas rata. Itu kalau pengen tahu ya ukuran manusia mengukur kecerdasan manusia itu parameter manusia. Nah, cuman ya, itu ya. Jadi Kirsun itu rajin, kakak itu cerdas. Terus wabul botin. Apa botin itu? Biaya. Ya, biaya. Katanya UTM itu kampus PTN yang murah ya. Ya, sesuai dengan namanya Universitas Tenanurai. Tenanurai. Ya. Oke. Nanti Kristus datakin mau rutin. Jadi yang namanya menuntut ilmu itu belajar itu pasti ada biaya. Walaupun yang di sini juga tetap dia bawa uang. Ya. Ya ada yang bikin misi di sini ya, banyak ya. Ya. Terus apa? Lastimbaring. Ya, sabar. Ulangi, satu apa? Dua. Tiga. Empat. Sabar. Kelima. Wadir sadi ustadi. Apa? Wadir sadi ustadi itu guru. Ya. Guru. Bimbingan guru. Di sini ada yang belajarnya tidak tanpa guru, tanpa dosen, tanpa guru. Tidak ada. Kita itu namanya seorang guru. Ya. Mas, sebutkan guru STK kamu yang paling kamu ingat siapa guru STK? Kenapa dia ini? Kamu ingat orang yang baik. Mbak, sebutkan satu guru SD yang kamu ingat. Ya kamu. Siapa? Ingat guru kamu. Astagfirullah. Siapa? Bundul. Kenapa? Guru kelas berapa itu? Kelas 5. Paling tidak kita itu harus ingat guru kelas 1. Dia yang mengajari kita membaca dan menulis. Siapa guru kelas 1 kalian di sini? Di sini. Ini terlalu kalau nggak ini. Siapa? Hah? Silakan. Guru siapa? Coba, guru Serni saja masih hidup. Coba sampaikan ke kamera.
Ibu Haji Bapak Komariah. Coba kalian harus ingat kita guru kelas 1 yang mengajarkan kalian baca nulis. Coba aku guru kelas SD 1. Ada dua waktu Tuh, bapaknya masih ingat. Coba baca kata-kata ini ingat belum? Ingat belum? Belum. Nanti tanya sama teman ya. Harus diingat-ingat. Ya, dasar di depan. Pak, siapa tuh? Usaha. Zahro. Oke, yang lain tulis nama guru SD kelas 1 kalian di kertas kalian, ya. Bacakan Al-Fatihah. Ya. Harus ingat, ya. Oke. Jadi setelah zakain makirsun abul khotin wa isadi ustadi terus apa tadi pasti barin selanjutnya yang kena adalah saat mencari itu adalah waktu li zamani. Apa itu? Butuh waktu yang panjang, yang lama dari itu. Intinya kelas SD kalian berapa? 6 tahun. SMP 3 tahun. SMA 3 tahun. Sekarang S1 insya Allah kalian lulus pada waktunya. Lulus pada waktunya apa tepat waktu? Lebih cepat. Ya, amin. Ya, oke. Nah, sampai 1 aja berapa tahun tuh? 9 tambah 4 13 tahun. Ya, 13 tahun. Jadi belajar itu butuh waktu yang lama. Oke. Nah, sekarang pendidikan. Pendidikan itu kata benda, kata kerja, apa kata sifat? Belajar bahasa Indonesia ya. Pendidikan itu kata benda, kata sifat, atau kata kerja. Kata dasarnya apa? Pendidik. Awalannya? Akhirannya? Jadi kalau ada kata yang bisa disisipi dengan awalan dan akhir namanya kata itu. Kata benda. Ya. Kalau ada awalan dan ada akhiran namanya kata benda. Tuh ya. Tapi awal akhiran itu bisa masuk ke kata kerja. Ya. Oke. Nah, jadi ilmu pendidikan adalah ilmu yang mempelajari ya secara komprehensif tentang pendidikan, mulai dari teorinya, mulai dari prakteknya, mulai dari sistemnya, itu namanya ilmu pendidikan. Saya di sini hanya menjelaskan sedikit tentang ilmu pendidikan, nanti yang banyaknya adalah Pak Agus. Oke, next slide. Nah, di sini saya dapat amalannya yang pertama menjelaskan definisi ilmu pendidikan. Untuk pendidikan sebagai ilmu sepanjang hayat, hakikat adalah untuk ilmu pendidikan. Dari sekian ini kalian bisa dapatkan teorinya dari mana pun. Sini aja, ilmu saya hanya sedikit tentang pendidikan. Ya, di luar saya, dimanapun di buku, di jurnal dan lainnya banyak yang bahas tentang pendidikan. Ya. Saya berdiri di sini dan Pak ada di sini. Apa yang membedakan dengan kalian? Kenapa saya dan Pak bisa berdiri di sini, bisa di depan kelas kalian? Proses lebih banyak sama ya, utamanya ijazah. Ya, terutama di ijazah. Nah, di negara kita memperoleh ijazah itu harus melalui tahapan-tahapan pendidikan. Ya. Di sini kalian ada yang pengen jadi dosen pendidik? Hah? Ada. Semuanya. Nah, pesan saya, kalau kalian di sini, ya mantap, ya 100% tidak ragu-ragu menjadi seorang pendidik, kalian harus belajar tampil di depan, harus pede.
Ya, Pak harus jadi kalau nanti di kelas baru kalian presentasi ya, jangan ogah-ogahan ya, kayak tadi disuruh apa aja ogah-ogahan. Siap ya? Ya. Oke. Next. Kalau bisa di kelas baru itu kalian yang banyak bicara, banyak ngomong, banyak berdiri, baru duduk aja. Ya. Kalian harus melatih mental kan kalian. Ya. Oke, next. Nah, di sini ada dari Imam Ghazali bahwasanya ilmu yang mulai dari sejarah dalam proses pendidikan, yaitu namanya ilmu pendidikan. Kalau bicara masalah pendidikan di Indonesia banyak sekali ya. Saya tidak mau membahasnya, nanti Pak aja yang rata-rata ya. Oke, next. Definisi pendidikan. Nah, menurut kalian sebelum kita mengulas lebih jauh semua yang ada di sini, ya, saya pengen tahu satu dua orang saja kenapa kita harus berpendidikan, kenapa kita harus sekolah, dan kenapa kita harus kuliah. Ya, saya siapa ya? Masnya kayaknya pengen deh dari tadi. Apa? Kenapa kita kuliah, Mas? Kenapa kita sekolah? Supaya menambah ilmu. Oke. Berikutnya coba tunjuk temanmu. Siapa? Habib, iya. Dipilih oleh masnya. Cowok. Dipilih sama cowok lagi. Apa, Habib? Kenapa kita sekolah pendidikan? Menambah sama dengan tadi. Kan tidak ada beda-beda tipis gitu loh. Jangan-jangan berjodoh nih. Coba tunjuk yang perempuan gue. Coba Reski, mana Reski? Ya Reski. Kenapa kita sekolah Reski? Karena pendidikan itu sebagai penunjang masa depan. Sebagai penunjang masa depan. Selanjutnya, coba arti pendidikan menurut yang di belakang. Nih, yang berkacamata. Arti pendidikan, bukan ilmu pendidikan, arti pendidikan. Arti pendidikan, bukan ilmu pendidikan, arti pendidikan. Kalau suruh berpendapat nggak apa-apa, asal ngomong aja namanya berpendapat, salah nggak apa-apa. Arti atau definisi pendidikan. Sebentar berapa ini? Satu. Jadi kalau pertengahan semester harus sudah bisa menjelaskan pendidikan itu apa. Apa? Ilmu yang mempelajari semua pelajaran. Pendidikan itu ilmu yang mempelajari semua pelajaran. Oke. Terus selanjutnya coba tunjuk temanmu. Siapa? Ajar. Apa Jar? Pendidikan itu Jar. Ajar. Jembatan. Pendidikan itu jembatan masa depan. Ini di sini ada tiga elemen. Pendidikan itu apa? Yang pertama kodrat manusia, yang kedua menuntun, yang ketiga selamat dan bahagia. Kalian bisa rangkai dari tiga kata ini artinya definisi pendidikan. Coba ada yang bisa nggak merangkai tiga kata ini untuk mengerucut ke definisi pendidikan? Coba, siapa yang bisa merangkai tiga kata ini menjadi sebuah definisi pendidikan? Ya. Pendidikan itu merupakan program manusia yang harus dilakukan untuk menuntun manusia itu sendiri ke kehidupan yang lebih baik dan agar kita bisa selamat dan bahagia. Kurang buat saya. Mirip-mirip menuju benar ya, tapi udah bagus, udah bisa menyusun sebuah kalimat dari tiga kata ini. Berikutnya ada yang kok bolak-balik ya, tapi bagus.
berikutnya udah berani speak up. Kalian harus berani speak up ngomong. Kalian jangan beraninya kalau gosip aja di kosan. Oke, siapa? Ya. Hal yang harus dipelajari oleh setiap manusia yang mana dalam proses pembelajaran ini harus dibimbing oleh seorang fasilitator. Dengan adanya pendidikan ini manusia akan mencapai tujuan hidupnya yakni selamat dan sejahtera. Nah, ya, jadi ini 75, ini 85. Nah, kita satu orang lagi. Tadi hampir. Ya. Next, selanjutnya, once more, satu lagi. Satu lagi. Gak apa-apa, bawa perangkat juga kalau main. Ayo, satu lagi. Mbak, ayo. Untuk menuju segala manusia, menuntun pendidikan secara manusia sebagai manusia memiliki kodrat untuk menuntun Ya, gak apa-apa. Yang lain bisa dirangkai, ditulis, coba ditulis, dirangkai. Coba ditulis. Kalau misalnya spontan susah, tulis, coba dirangkai. Dari 3 kata ini menjadi sebuah definisi pendidikan. Saya kasih waktu 1 jam. 3 menit, ya, 3 menit. Selesai? Belum. Dirangkai. Ya, maksudnya Putri, ya, Putri. pendidikan ialah untuk menuntun segala kodrat pada manusia yang ada agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mendapat keselamatan dan kebahagiaan sendiri. Ya, ya ini benar ya. Coba diulang yang keras. Yang lain catat. Ya Putri, yang keras Putri suaranya. Pendidikan ialah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada manusia. Halus. Pelan-pelan. Pendidikan ialah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada manusia. Agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang Ulangi pelan-pelan. Per kata. Pendidikan ialah untuk menuntun segala kodrat. Stop. Pendidikan ialah Untuk menuntun segala kodrat. pendidikan adalah proses menuntun ya atau merubah potensi bawaan korban manusia. Pendidikan adalah apa? Proses menuntun merubah ya potensi yang ada dalam diri manusia, dalam hal ini korban manusia. Pendidikan adalah apa tadi? Proses menuntun atau merubah, mengembangkan potensi yang ada dalam diri manusia, dalam hal ini korban manusia. Terus apa? Agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang sejujurnya. Ya. Pendidikan adalah suatu proses ya menuntun atau merubah potensi bawaan manusia, dalam hal ini kodrat manusia ya, dengan adanya seorang fasilitator atau guru atau dosen atau pembimbing agar kehidupan di dunia bisa selamat dan bahagia.
kecerdasan dirangkai sendiri kalimatnya. Oke, jadi pendidikan adalah di sini nih setiap aku ya nanti kalau dari guru SD ya, jadi kalian harus tanamkan kepada peserta didik kalian kelak nanti bahwasanya setiap anak itu punya potensi masing-masing. Dan menurut saya kalian harus menguasai namanya kecerdasan majemuk yang disampaikan atau yang diciptakan oleh Howard Gardner. Ya, ada 9 kecerdasan. Ya, apa aja yang pertama? Coba kalian catat, nanti kalian cari ya kecerdasan majemuk atau multiple intelligences bahasa Inggrisnya. Kecerdasan majemuk. Kalian yang punya adik bisa sedari ini ya yang belum masuk SD, kalian melakukan penelitian adik kalian, ponakan kalian itu mempunyai kecerdasan apa? Di antaranya ada namanya kecerdasan kinetik. Di antaranya kecerdasan kinetik adalah kecerdasan yang berkaitan dengan gerak. Siapa di sini yang punya adik yang selalu gerak aktif terus? Nah, bisa jadi ya adiknya gerak-gerak terus, bisa jadi kakaknya penari. Salah ya? Ya, bisa jadi nanti suatu saat adiknya apa itu jadi penari, freestyle gitu. Ya, bisa aja jadi tergantung guru atau keluarganya mengarahkannya ke mana. Jadi kalau yang sudah punya bakat misalnya menyanyi itu namanya kecerdasan apa? Audio. Ya. Terus ada lagi yang sukanya itu menonton TV, sukanya menonton komik, namanya kecerdasan visual. Ada lagi kecerdasan yang hobinya ngomong juga, itu namanya kecerdasan lingual. Ya. Ada juga yang sukanya itu ke gunung, ya ke pantai, ke sawah, sejak kecil itu punya kecerdasan naturalistik. Nah, kalian lebih tepatnya detailnya kalian cari di multiple intelligences atau kecerdasan majemuk. Ya. Untuk mendeteksi ya adik kalian, peserta didik kalian itu punya bakat potensi apa. Nah, jadi jangan paksakan peserta didik kalian nanti SD. Nah, misalnya dalam paham matematika, jangan merendahkan peserta didik kalian. Mungkin dia tidak bakat di matematika, tapi dia bakat di sosial, menggambar. Nah, gambar itu salah satu kecerdasan visual. Ya, jadi mulai hari ini kalian jangan pernah suudzon kepada teman-teman kalian. Ya, ini misalnya suatu saat nanti bisa jadi poluan, amin. Ya, ini bisa jadi menteri, amin. Ya Allah, ini bisa jadi rumah tangga. Ya, jadi jangan pernah meng-underestimate teman-teman kalian. Ya, oke. Itu ya, paham yang pendidikan berarti ya? Paham ya? Berarti nanti UKS bisa jawab. Jawab ya. Insyaallah ya. Oke, next. Selanjutnya. Nah, kenapa kita menentukan tadi sudah ya? Nanti di ujung kelas ini, ya di kelas ini saya minta kalian tulis di digital note ya. Kenapa pendidikan itu penting? Nanti kalian jadikan satu digital note-nya, jadikan satu file JPG. Nanti akan saya upload di TikTok ya. Jadi kalian lulus apa ini? Kelas gitu ya. Next. Nah, kalian simpulkan pengertian pendidikan setelah melihat video Ibu Isa di YouTube saya. Ya, selanjutnya kalian bisa parafrase kalian sendiri. Jadi kalian tulis di digital note. Kalian ada Samsung Note, ada apa lagi itu ya. Next. Nah, bentuk tadi. Oke. Nah, ini bentuk pendidikan. Ada bentuk pendidikan itu ada yang formal, non formal dan informal. Di sini gambarnya siapa? Tahu nggak? Ini fotonya siapa ini? Ada yang suka
perguruan tinggi. Coba saya pengen tahu ya pengertian pendidikan formal menurut kalian. Siapa di sini yang belum speak up? Siapa di sini? Mbak, pendidikan formal itu apa? Ya, betul sekali. Saya belum ya. Apa pendidikan formal? Apa pendidikan formal? Mas, apa? Pendidikan yang diambil oleh negara dan pada akhir pendidikan mendapatkan ijazah. Betul, ya, benar. Ya, selanjutnya tambahkan. Ya, ada komponen yang itu juga benar. Selanjutnya tambahkan. Siapa? Mas, pendidikan formal. Jadi pendidikan formal ini pendidikan yang diterima oleh setiap masyarakat melalui sekolah-sekolah dan juga adanya biaya dari negara. Kemudian dalam pendidikan formal ini biasanya berlangsung di satu tempat seperti di sekolah. Pendidikan formal adalah pendidikan ya yang ini menurut saya dan dari sudut bahasa yang saya baca atau adapun definisi baku bisa baca di buku ya. Ini rangkaian kata-kata saya yang saya baca dari beberapa buku ya. Definisi baku bisa dapatkan di buku tentang pendidikan. Definisi pendidikan formal adalah pendidikan yang dibentuk secara sistematis yang dibentuk secara sistematis dan dikelola oleh pemerintah. Tuh singkatnya, detailnya ya kalian bisa baca-baca buku lagi tentang pendidikan. Oke, next, pendidikan non formal. Di sini ada gambar apa ini? Pramugari. Di sini ada cita-cita dari pramugari? Tidak ada. Saya sering foto nih sama pramugari kereta api Pak. Jadi saya teringat nih kalau pramugari teringat naik pesawat. Jadi benar-benar lagu adalah dapat beberapa ibadah haji Pak. Amin ya. Jadi Pak teman-teman ibadah haji itu benar-benar kita itu dimanjakan oleh pemerintah dan oleh khususnya Gusti Allah ya. Di pesawat aja kita itu sudah seperti layaknya di surga. Ya, pesawat itu kita makan di kerjaannya terus jalan bidadari dalam hal ini kamu. Nah, ya. Tapi naik pesawat 9 jam ke Mekah itu pikiran saya pada waktu itu indah. Ini kalau pesawat jatuh itu udah tewas ini saya. Jadi ada senangnya ada. Nah, dalam hal ini juga saya ada unsur pendidikan juga. Makanya pendidikan itu tergantung kita bisa menyelamatkan orang lain, ya. Kita juga harus, tetapi kita juga harus selamat dengan pendidikan yang kita tempuh. Salah satunya, saya dengan pendidikan itu bisa menolong seseorang nenek-nenek di pesawat. Ya. Jadi kalian kalau ke suatu tempat ada tulisan di pintu itu full sama push ya, ya. Full sama push. Push artinya apa? Dorong. Kalau full artinya di toilet pesawat itu ada tulisan full sama push. Nah, ketika itu saya ketua rombongan, ya. Nah, saya keliling kerjaannya ketua rombongan itu ada jamaah ulama. Nah, suatu ketika itu ada jamaah seorang ibu tua, gitu ya. Di depan kamar mandi dia berdiri kanan duduk sampai setengah jam saya perhatikan. Ibu, kenapa nggak masuk kamar mandi? Itu Pak, tulisannya full terus. Nah, kadang kita yang tidak berilmu itu dengan hal sepele itu bisa sengsarakan hidup kita. Tetapi dengan ilmu kita bisa selamat dan bahagia dan bisa menyelamatkan orang lain. Nah, itu salah satu unsur
tujuan kehidupan atau pendidikan. Nah, itu ya. Jadi harus paham ini yang sering kita jumpai pull sama push. Ya, ingat ya, kalau push itu dorong, kalau pull itu tarik. Gitu. Ya. Oke. Nah, ini pendidikan formal. Sebaliknya, kalau tadi pendidikan formal adalah pendidikan yang sistematis, kalau pendidikan non formal adalah pendidikan yang non sistematis atau dikelola oleh swasta, oleh kelompok tertentu, lembaga tertentu. Misalnya apa? Ada namanya sekolah pramugari, ada LBK, ada bimbel. Nah, itu namanya pendidikan non formal. Nah, berikutnya ada pendidikan informal, ya, pengajian-pengajian kalian itu ya, rapat-rapat itu ya, yang mahasiswa dengan UKM, teman-teman itu namanya pendidikan informal. Next, berikutnya. Nah, pendidikan itu sepanjang ada yang tentang pesantren apa? Hadisnya apa? Ya, ya. Beragama bina dengan ini dan yang artinya itu kewajiban setiap manusia itu harus dari wayang dari Ya, itu tepat. dari wayang dari sampai yang atas. Nah, itu tepatnya bukan ayat Al-Quran. Kalau ayat Al-Quran dari ayat 11 itu dalam ayat Al-Quran kalau tadi hadis ya apa untuk ilmu dan makilah lagi tuntutlah ilmu dari buaya sampai liang sejak bayi pun kita itu sudah diajari sebuah ilmu mulai dari anak ya. Yang membedakan antara manusia dengan makhluk lain adalah ilmu ya. Yang membuat iblis dilaknat oleh Allah adalah ilmu manusia. Setan tidak mengetahui bahwasanya manusia itu lebih berilmu. Nah, dari bayi selanjutnya kita itu sampai saya juga sama Pak Guru masih belajar terus ya. Ada itu atau slogannya dari Najwa Shihab, tahu nggak? Najwa Shihab tahu nggak? Tahu. Nah, semua guru semua murid. Nah, itu sekolah yang mengelola sekolah sih. Nah, slogannya adalah semua guru semua murid, semua murid semua guru. Jadi di sini tidak ada namanya saya guru, dosen siapa guru. Kalian adalah guru bagi kami, ya. Saya adalah murid, bukan sebaliknya. Malah saya sama Pak Guru malah dapat banyak ilmu dari kalian. Kalian dapat ilmu dari saya berdua. Saya sama Pak Guru, tapi saya sama Pak Guru. Saya dapat ilmu dari Bang A, Bang B, Bang C sampai Z. Kebanyakan mana ilmunya yang kita peroleh? Ya, banyaknya kita dapat ilmu dari 1, 2 orang, 30 orang di sini. Saya dapat ilmu dari karakteristik kalian. Tapi kalian cuma dapat ilmu dari saya dan dari Pak Guru 2 berbanding 30-an. Jadi ilmunya banyak kemana? Nah, jadi saya berterima kasih kepada kalian. Ya, jadi semua murid, semua guru, semua murid. Kebetulan di sini saya sama Pak berdiri di sini karena yang membedakan adalah ijazahnya saja. Ya, kalau nggak ada ijazah nggak bisa. Ya. Tapi kalau ilmu semua orang itu punya kelebihan masing-masing. Oke, next. Jadi ingat ya, pendidikan itu wajib dari buaya sampai liang. Oke, next. Nah, di sini ada unsur pendidikan ada di masyarakat. Yang pertama ada namanya ini apa nih? Pendidikan. Singkatnya di sini tujuan pendidikan adalah Trirahayu. Ini Melayu, ini syariah. Singkatnya yang syariah itu pendidikan adalah memayu, memperindah, mempercantik kualitas kita, ya, diri sendiri. Ya. Pendidikan adalah tujuan pendidikan adalah mempercantik atau menambah kualitas diri kita sendiri. Setelah kualitas
bagus, ya, bagus berkualitas, maka pendidikan akan mempercantik, memperkuat, mempertindak kualitas bangsa dan negara kita. Berikutnya adalah bawono, ya. Orang yang berpendidikan, insya Allah akan menjaga alam semesta. Salah satunya yang paling simpel adalah dia tahu bahwasanya membuang sampah itu tidak baik untuk kelangsungan lingkungan hidup. Ya, nah, beda dengan orang yang tidak berpendidikan. Makanya mulai saat ini kita kalau misalnya lewat orang-orang yang menyapu, ya, itu kita dalam hati kita, saya sarankan ya kirim Al-Fatihah, doakan, gitu ya. Coba kalau bisa ada bapak-bapak itu masak, ya, aku sini ban, anjing. Nah, jadi tujuan pendidikan apa? Ya, pertama apa? Kualitas diri. Yang kedua, kualitas bangsa negara. Yang ketiga, alam semesta atau dunia. Berikutnya, dasar kerja pendidik. Nah, ini disebut dengan triloka. Yang kita sudah familiar, ada namanya apa itu? Tinggal sentuh, ada. Tinggal dia sum, asa. Kemudian ada. Ya. Kalau kita saat berada di depan, ya, berarti kita harus menjadi teladan, ya, teladan. Ya. Contohnya seperti Pak Agung ini sedang di depan, berarti Pak Agung tidak pernah telat masuk kelas. Ya, telat. Ya, teladan sama telatan beda tipis ya. Nah, kalau saya pribadi dari dulu sedang ada di Cirebon itu saya mending tunggu setengah jam di ruangan daripada saya yang tergesa-gesa terburu-buru, ya, saya mengeluarkan motor terburu-buru nanti ngebut apa itu nantinya jadinya nabrak kan merugikan orang lain. Jadi saya mending nunggu di sini setengah jam sebelumnya daripada saya telat. Saya orangnya tidak bisa tergesa-gesa. Ya. Nah, kalau kalian berada di depan saat ini, kalian berada di depan nih, ya, di keluarga kalian, ya, menjadi harus menjadi contoh. Ya. Oke. Berikutnya, saat kalian bareng dengan teman-teman, ya, Ahmadiyah itu tenang, bareng-bareng, ya, maka kalian harus kasa. Apa kasa itu? Apa kasa itu? Menjadi partner yang baik, saling kerja sama. Kalian kerja kelompok pernah nggak kesel sama teman? Sering ya? Sering ya? Sering. Sering ya? Ini kayaknya banyak itu banget, benar banget. Gak apa-apa. Nah, kalau bisa nanti kerja kelompok itu lebih jelas detailnya, job-jobnya biar tidak saling menyala. Nah, dan juga harus percaya dengan kemampuan teman kalian. Ya, harus percaya. Oke, selanjutnya kalian suatu saat itu nanti akan menjadi murid Anda. Apa itu? Di belakang kalian harus menjadi motivator. Ya, harus menjadi motivator, pendorong. Ada teman kalian yang sedang berkecil hati, kalian harus kasih motivasi, ya, biar semangat lagi. Oke, next. Nah, setelah ada tujuan pendidikan, dasar kerja pendidik, ada output pendidikan. Nah, ngerti, ya. Setelah kita belajar, maka kalian harus ngerti itu banyak caranya, ya. Nah, kalau menurut saya budayakan menulis lagi, ya, budayakan menulis lagi. Jangan direkam, jangan itu. Kalau menulis apa nggak masalah. Yang jelas budayakan menulis. Ini, kalian pernah dengar Profesor Komarudin Hidayat nggak?
akademisi mendidik, ya peserta didik adalah mendengarkan. Ya, cobaan terbesar mendidik akademisi peserta didik adalah mendengarkan. Kalian jenuh nggak mendengarkan di sini mendengarkan saya? Jenuh. Ya, kalian jujur saja jenuh. Cuman itu sudah tugas kalian saat ini menjadi peserta didik atau menjadi mahasiswa. Ya. Kelak suatu saat nanti kalian akan melalui proses ini, kalian akan menjadi seorang pembicara atau guru. Nah, saat ini yang kalian kerjakan adalah menerima ilmu sebanyak-banyaknya. Kalian mahasiswa itu filosofinya harus menjadi gelas cangkir yang kosong, secangkir kosong. Tekonya itu adalah dosen atau gurunya, bukan teko yang ke gelas, tetapi gelas kosong yang ke teko. Paham ya? Ini ya. Jadi kalau kalian tidak siap mendengarkan, ya kalian keluar belajar dari motivasi dari pembicara. Saat ini kalian sudah masuk ke mahasiswa ke kampus, berarti kalian harus siap menjadi pendengar. Ada saatnya nanti kalian bicara di depan. Makanya kalau kalian bosan mendengarkan, kalau ada guru, dosen menunjuk kalian untuk bicara, bicaralah. Nah, itu kesempatan kalian untuk bicara. Nah, seperti ini kalau bahasa dalam pendidikan kita adalah apa? Apa? Tapi itu bahasa kerennya apa dalam pendidikan? Kalau melakukan psikomotorik, ya. Nah, kalau merosok apa? Rasa. Ya, apa bahasa kerennya? Kalau melakukan psikomotorik, kalau merosok afektif. Saya kasih dulu lagi nih. Kalau nanti apa bahasa kerennya? Nah, kognitif. Ya, jadi belajar itu kita akan mendapatkan yang pertama ngerti atau kognitif. Merosok apa? Afektif. Berikutnya psikomotorik. Waktu pendidikan itu, ya apa? Kognitif, afektif, dan coba implementasi afektif apa merosok setelah kita belajar untuk pendidikan. Yang paling terasa implementasi afektif apa di kehidupan kita di kos, di kelas, apa contohnya? Mbak, apa Mbak? Implementasi sikap merosok. Oke, langsung skip aja 5 menit lagi. Saya ingin senang-senang sekali lagi. Saya ingin nyanyi bareng. Nah, di sini ada part nih. Nah, sebagai berkat intinya yang dibutuhkan seorang siswa adalah guru yang bisa membuat kalian senang di kelas. Kalian kalau jadi guru kelas nanti bikin suasana kelas itu menjadi riang gembira. Di sini ada quote nanti di mana adalah guru. Kalau saya samakan, kalian samakan. Quote apa? Mbak, quote apa tentang guru? Yang reket-reket ke sini nih apa? Nah itu, kalau kalian diminta berkaryalah. Salah satunya bikin quote seperti ini, ya. Paham ya? Berkaryalah, ya. Ayah saya tadi belum saya belajar, mengajar dan berkarya. Jadi kalian suruh seperti ini ya, tulis ya. Nah, selanjutnya next. Nah, nanti setelah ini kita tolong Pak Guru ya. Nanti kalian tulis pendapat tentang teknik pendidikan, kenapa kita sekolah ya, tulis di digital note ya. Siapa di sini yang pandai digital? Nanti di foto, screenshot ya, bukan dari satu kirim ke saya atau Pak Guru. Paham ya? Maksud saya ya? Paham ya? Paham ya? Paham nggak? Paham ya? Oke, next.
Nah, kita nyanyi lagi ya. Guru sayang, Terakhir ya. udah tahu juga. Tak bisa Diana. Kamu nggak tahu ya? Nah, ini baru-baru ya. Baru-baru bisa. Yuk berdiri, 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 berdiri. Teman-teman semua, saya Dr. Sadi, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi catatan ya, kalian bikin quote ya tentang pendidikan, digital note, kalian gabungkan satu kelas menjadi sebuah video, kirim ke saya atau paham ya teman-teman? Nanti dalam video intro tersebut ada apa quote pendidikan menurut kelas apa ini. Ya, terima kasih. See you.